Peristiwa ini dimulai dengan serangkaian kekalahan militer yang memalukan bagi Israel selama beberapa minggu terakhir. Ketika kekhawatiran terhadap keamanan negara terus meningkat, Kabinet Perang Israel memutuskan untuk mengaktifkan opsi Gideon, sebuah serangan nuklir terbatas menggunakan sebuah rudal berkepala nuklir yang diluncurkan dari kapal selam kelas Dolphin D. Dari sebuah kapal selam kelas Dolphin yang beroperasi di Laut Arab, Israel telah meluncurkan serangan nuklir terbatas yang mengejutkan dunia. Tindakan ini memicu reaksi keras dari koalisi negara-negara besar seperti Rusia, Iran, dan Mesir, yang telah lama melihat Israel sebagai ancaman besar terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan darurat yang berlangsung di Suriah, para pemimpin militer tertinggi dari ketiga negara ini segera menyusun rencana balasan untuk menghancurkan Israel. Mereka tidak hanya merasa bahwa serangan nuklir dari Israel adalah pelanggaran berat terhadap norma-norma internasional, tetapi juga percaya bahwa negara yang telah menggunakan senjata nuklir tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan memanfaatkan jaringan intelijen yang sangat maju, koalisi ini merancang serangan balasan yang akan menghapus seluruh infrastruktur militer Israel dalam waktu singkat. Rencana tersebut mencakup serangan terhadap semua pangkalan udara dan kapal perang Israel, serta fasilitas pengembangan senjata nuklir. Koalisi ini memutuskan untuk meluncurkan serangan terkoordinasi yang akan melibatkan ribuan roket balistik dan rudal jelajah. Iran dan Mesir mengerahkan armada militer terbesar mereka untuk mendukung Rusia dalam menghancurkan Israel. Pada saat yang sama, Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara canggih mereka, sementara Mesir meningkatkan kehadiran pasukan darat di sepanjang perbatasan Gaza. Serangan ini direncanakan dengan tujuan untuk menumbangkan Israel dalam satu pukulan yang menghancurkan. Koalisi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum Israel, tetapi juga untuk mencegah negara ini kembali mengancam kawasan dengan senjata nuklir mereka. Dengan serangan nuklir yang telah diluncurkan, Israel tidak hanya kehilangan posisi strategis di dunia, tetapi juga menghadapi ancaman besar dari sekutu-sekutu tradisionalnya yang merasa terancam oleh tindakan Israel. Koalisi ini menganggap serangan Israel sebagai titik balik yang membuka babak baru dalam konflik global. Mereka mengingatkan dunia bahwa ketika senjata nuklir digunakan, tidak ada yang dapat memprediksi akibatnya. Dengan langkah-langkah ini, koalisi bertujuan untuk memastikan bahwa Israel tidak dapat lagi mengancam perdamaian di Timur Tengah atau di dunia. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk melindungi kawasan ini adalah dengan menanggapi secara tegas dan tak terhentikan. Berita penggunaan senjata nuklir oleh Israel memicu pertemuan darurat trilateral di pangkalan udara Himim Rusia di Suriah. Pemimpin militer tertinggi dari Rusia, Iran, dan Mesir berkumpul dengan satu agenda merumuskan respons terhadap agresi nuklir. Dalam pertemuan yang dingin dan singkat, mereka menyimpulkan bahwa negara yang telah menunjukkan kemauan untuk menggunakan senjata nuklir secara preemptif tidak dapat lagi dibiarkan memiliki kemampuan militer untuk mengancam kawasan mereka. Mereka kemudian mengaktifkan protokol kiamat, sebuah rencana kontingensi gabungan yang telah dirancang untuk skenario terburuk. Rencananya adalah sebuah serangan total dan simultan yang bertujuan untuk menghancurkan seluruh pilar kekuatan Israel dalam satu gelombang yang tidak dapat dihentikan. Rusia akan mengambil peran untuk menghancurkan pusat komando dan kontrol terdalam dan paling rahasia. Iran dan Mesir akan meluncurkan ribuan rudal untuk menghapus semua aset militer, industri, dan infrastruktur lainnya dari peta. Ini bukan lagi operasi militer, ini adalah eksekusi terkoordinasi terhadap sebuah negara. Pesan dari pertemuan itu jelas, Israel telah memulai perang pemusnahan dan koalisi tiga negara itu akan mengakhirinya. Semua pasukan dari Rusia, Iran, dan Mesir sudah bersiap untuk menghancurkan seluruh kapasitas pertahanan Israel. Pagi ini operasi timbangan patah dimulai. Setelah serangan pertama yang menghancurkan markas Mossad di Glilot, intelijen koalisi berhasil menemukan lokasi pusat komando alternatif darurat Israel, sebuah bunker ultra rahasia yang dibangun di bawah pegunungan dekat Yerusalem. Dari pembom strategis yang terbang di atas Laut Kaspia, sejumlah rudal hipersonik Zircon diluncurkan. Senjata ini yang bergerak dengan kecepatan lebih dari Mach 9, menembus wilayah udara musuh tanpa terdeteksi dan menghantam gunung tersebut dengan energi kinetik luar biasa. Rudal-rudal itu tidak hanya membawa hulu ledak konvensional yang masif, tetapi juga hulu ledak penembus bunker termobarik yang dirancang untuk menciptakan tekanan dan panas ekstrem jauh di bawah tanah. Serangan hipersonik ini adalah pukulan pembedah yang bertujuan untuk sekali lagi memenggal kepala ular, memastikan bahwa tidak ada seorang pun di rantai komando Israel yang dapat memberikan perintah respons yang koheren terhadap badai api yang akan segera menyusul. Dampak dari serangan ini mengubur. Tepat saat bunker komando di dekat Yerusalem runtuh, gelombang serangan kedua mulai diluncurkan. Iran dan Mesir memobilisasi ribuan rudal balistik dan jelajah yang menghantam seluruh infrastruktur militer Israel. Pangkalan udara Nevatim dan Ramon yang sebelumnya mengalami kerusakan dihantam kembali, membuat wilayah ini hancur total. Tidak hanya itu, pelabuhan Haifa dan Asdod yang sebelumnya belum terkena serangan, kini juga menjadi puing-puing. Pemusnahan ini dilanjutkan dengan serangan terhadap semua fasilitas yang berhubungan dengan pasukan pertahanan Israel, mencakup pangkalan angkatan laut dan armada mereka. Dalam waktu singkat,
Hampir semua pangkalan militer Israel telah dihancurkan tanpa sisa. Gelombang serangan kedua ini memfokuskan serangan pada sistem komunikasi dan jaringan logistik yang vital bagi mobilisasi pasukan Israel. Semua pembangkit listrik utama di negara itu dihancurkan, menyebabkan seluruh wilayah terjerumus dalam kegelapan dan kekacauan. Selain itu, fasilitas air minum yang menyediakan lebih dari 80% kebutuhan air Israel juga dihancurkan, memicu krisis air yang langsung melanda negara itu. Dengan seluruh infrastruktur sipil dan militer hancur, Israel terperangkap dalam kekacauan besar. Tidak hanya pangkalan militer yang diserang, tetapi juga pusat perkantoran pemerintah, serta gedung penyiaran dan komunikasi yang digunakan untuk koordinasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, negara ini tidak lagi memiliki komunikasi internal atau eksternal. Pergerakan seluruh populasi terganggu, dengan hampir semua jalan utama dan jalur kereta api yang menghubungkan kota besar dihancurkan. Serangan ini memicu kehancuran total di seluruh negara, menyebabkan Israel terperangkap dalam krisis yang tak terpecahkan, di mana setiap individu berjuang untuk bertahan hidup mereka. Dengan negara yang gelap, gulita, tanpa air, tanpa komunikasi, Israel berada dalam kekacauan total. Tanpa sistem pemerintahan yang berfungsi, seluruh infrastruktur negara hancur dalam waktu singkat. Semua pembangkit listrik utama dihancurkan, memicu kegelapan total di seluruh negeri. Krisis air semakin parah setelah fasilitas pengolahan air dihancurkan, menambah kesulitan hidup masyarakat. Tanpa akses ke air, banyak warga yang menderita dehidrasi. Dengan tidak adanya rumah sakit yang berfungsi, korban luka dibiarkan tergeletak di jalanan, sementara wabah penyakit mulai menyebar. Dengan cepat, penyakit seperti kolera, diare, dan demam berdarah menjadi ancaman besar bagi warga yang masih bertahan. Dengan hilangnya komunikasi eksternal dan internal, masyarakat Israel kehilangan koordinasi dan arah. Penjarahan dan kerusuhan menjadi pemandangan umum di jalanan, sementara orang-orang berjuang untuk bertahan hidup. Tanpa polisi, hukum rimba mulai berlaku. Di banyak tempat, warga bertempur untuk mendapatkan makanan dan pasokan medis. Ketegangan sosial semakin meningkat, dengan pertikaian antar kelompok untuk menguasai sumber daya. Di tengah kekacauan, ribuan orang kehilangan nyawa akibat serangan langsung, kelaparan, dan penyakit. Dengan hampir seluruh infrastruktur negara hancur, ekonomi Israel jatuh bebas. Tanpa akses ke komunikasi, dunia internasional tidak bisa memberikan bantuan yang efektif. Runtuhnya tatanan sosial di Israel adalah kehancuran terbesar negara tersebut, yang tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga menyisakan luka mendalam pada jiwa rakyatnya. Kehancuran sosial ini bukan hanya mengakhiri struktur negara yang terorganisir, tetapi juga menciptakan ketakutan yang meluas terhadap masa depan negara itu. Masyarakat yang tersisa menghadapi ketidakpastian ketakutan yang mendalam tanpa harapan akan pemulihan dalam waktu dekat. Dengan kesulitan yang luar biasa, rakyat Israel terperangkap dalam situasi yang sangat buruk dan tidak ada solusi segera untuk menyelamatkan mereka. Semua yang ada di Israel sekarang hanyalah reruntuhan dan kehancuran yang total. Warga Israel hidup dalam ketakutan akan hari berikutnya, tanpa pemimpin atau harapan untuk masa depan. Dunia menyaksikan kehancuran total Israel dengan kengerian yang tak terbayangkan. Begitu serangan besar itu terjadi, kekuatan besar dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, berada dalam kebingungan dan tidak dapat mengintervensi. Dengan segala kekuatan militer yang terbatas, mereka hanya mampu mengeluarkan kecaman keras. Organisasi internasional, seperti PBB, hanya bisa menjadi saksi bisu menyaksikan penghancuran tersebut. Tidak ada tindakan yang signifikan dari mereka, karena pertemuan darurat yang dijadwalkan oleh PBB tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun. Keputusan untuk mengutuk serangan ini tidak mempengaruhi jalannya peristiwa. Serangan Israel dengan senjata nuklir telah mengubah keseimbangan geopolitik secara total. Negara seperti Rusia, Iran, Mesir yang berkoalisi dalam respons menunjukkan keunggulan strategi baru yang bahkan dunia tidak bisa prediksi. Dunia hanya bisa terpaku pada layar televisi yang menunjukkan citra satelit kehancuran Israel, menggambarkan bagaimana negara Nai lenyap dari peta dunia. Dalam kekosongan itu, dunia terjebak dalam kebisuan yang mencekam realitas. Saat serangan mereda dan dunia mulai mencerna apa yang telah terjadi, realitas baru yang mengerikan muncul di Timur Tengah. Israel telah dihancurkan sepenuhnya dengan seluruh infrastruktur politik dan militer yang terhancur. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan pertahanan Israel kehilangan kemampuan untuk bertahan dan berfungsi sebagai kekuatan militer yang terorganisir. Kehancuran Israel meninggalkan kekosongan besar dalam kekuasaan politik di wilayah tersebut, menciptakan peluang baru bagi kekuatan yang ingin mendominasi kawasan. Rusia, Iran, dan Mesir membentuk aliansi militer baru yang kuat untuk mengisi kekosongan ini. Mereka memanfaatkan kehancuran Israel untuk memperkuat posisi mereka di Timur Tengah, menanggapi serangan nuklir Israel dengan serangan balasan yang luar biasa. Pasukan gabungan Rusia dan negara Timur Tengah kini memiliki keunggulan strategis yang baru, mengubah keseimbangan kekuatan secara permanen di kawasan. Masa depan politik di Timur Tengah sekarang dipenuhi ketidakpastian.
Negara-negara besar di dunia merasa terjepit antara aliansi baru yang terbentuk dan ancaman lebih besar yang mungkin muncul. Perubahan ini menciptakan ketegangan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperburuk kondisi yang telah ada selama beberapa dekade. Dunia kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa strategi konvensional telah berubah.